Kembali di Anju Sore, pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Sebenarnya apa amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Kami tampilkan datanya untuk Anda, pemirsa. Sebenarnya amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, yang ini merupakan praktek hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Nah, fungsi dari amicus curiae adalah berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Nah, ini tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam satu kasus, mengajukan diri berpartisipasi sebagai amicus curiae. Nah, berikutnya kami juga memiliki sebenarnya amicus curiae di Indonesia apakah baru kali ini saja dimanfaatkan atau sebelumnya sudah ada kasus yang menggunakan atau yang diwarnai oleh pengajuan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kasus ini 5 LSM bidang hukum mengajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSAM, ICJR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Kemudian untuk kasus berikutnya, ada kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua Huta Barat. Sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan. Nah, untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Richard Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga berstatus sebagai justice collaborator. Nah, berikutnya pemirsa, pada fenomena tidak biasa juga terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang kemarin juga sudah mengirimkan surat secara langsung kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil ini mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Nah, nanti kita akan lihat pemirsa bagaimana perkembangan amicus curiae yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Juru bicara MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa Pilpres. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerangkan pengajuan diri Megawati menjadi amicus curiae bisa mendorong MK memberikan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil. Sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira
semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyatakan surat tulisan tangan Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan menandakan kondisi serius demokrasi negeri. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur. Kita ingat era seperti itu. Atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil, berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum, agar tidak mencederai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, di antaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung, apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut? Gibran menyebut bahwa kuasa hukumnya akan selalu siap. Artinya nggak ada rencana untuk ke itu datang menyaksikan putusan itu nggak ada rencana. Yang menjadi pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini. Serius. Mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan. Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Dimika menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal